Kan kita tahu sejarah hukum dibuat itu untuk memperhatikan konflik di antara mereka yang ada di ruang publik. Nah, dalam statistik lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya sendiri ketimbang yang tewas di jalan raya. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir gitu. Kan korupsi itu gampangnya seorang berkorupsi karena dianggap gua nggak mungkin tertangkap. Jadi bagian itu Pak Prabowo keliru tuh, bahwa bukan efeknya atau bukan akibatnya, tapi motifnya dari awal mens reanya artinya ingin merampok. Padahal hukum menjadi sebuah hukum kalau ada fasilitas kepercayaan kan. Dari awal itu intinya tuh. Sekarang mesti dipaksakan tuh. Dan contoh soal Pak Jokowi misalnya udah bertahun-tahun. Apa susahnya Pak Jokowi datang bilang ini ijazah gue selesai. Tapi dengan cara itu kita lihat kalau begitu Pak Jokowi bengis dong. Dia nunggu orang bikin salah terus nanti dia bujuk orang dan tekan untuk restoratif justice supaya dia. Jadi arogansi itu ada justru pada kekuasaan. Ini kan juga mengajar hakim. Ini menarik saya kira. Oh ya. Hakim yang dari dulu belajarnya dogmatika dan sebagainya, walaupun belajar filsafat juga, ada filsafat hukum. Tapi gimana Bang Rocky kesannya ketika mengajar? Saya nggak tahu penalaran hukum atau filsafat hukum ya untuk hakim. Ya saya ngajar critical legal studies dan legal reasoning tuh. Jadi perspektif kritis tentang hukum dan cara bernalar hukum. Dan ternyata itu hakim-hakimnya ketagihan, terutama yang muda-muda tuh. Jadi bagus betul Mahkamah Agung punya pusdiklat yang kemudian dijadikan semacam tempat pembibitan pikiran kritis tentang hukum. Dan itu karena saudara Arif di situ teman saya, temannya Topo juga pasti dia aja bukan sekedar scholar tapi juga aktivis tuh. Haris Asar mengajar di situ. Ada Ferry mengajar di situ. Jadi bagus ada pertemuan, sebetulnya pertemuan paradigma yang berbeda tuh. Apa aja Bang yang Abang sampaikan untuk para hakim itu apa? Ini kan mereka hakim senior ya? Hakim senior. Ya ada yang udah senior, tapi bebas siapa yang mau mendaftar di situ, yang muda lebih banyak tuh. Oh voluntary, jadi mereka mendaftar bukan diperintah itu? Enggak. Oke. Itu ditawarin dan ternyata menarik. Itu pernah kelas saya itu ada 1.500 hakim. Offline? Dan calon hakim ada itu. Berseri gitu? Enggak, satu panel tapi ada yang di dalam kelas, ada yang online. Ada yang online. Jadi bergairah. Saya ngajarin kayak ini nih, feminist legal theory atau feminist jurisprudence untuk memperlihatkan bahwa subjek hukum itu selalu bias laki-laki itu, sehingga pengalaman perempuan dianggap bukan pengalaman hukum. Karena hukum dari awal memang hanya melindungi wilayah tempat beroperasi kaum laki-laki, yaitu di luar rumah tuh. Dan kita tahu sejarah hukum dibuat itu untuk memperhatikan konflik di antara mereka yang ada di ruang publik. Nah, pada waktu itu abad tahun 200 misalnya, yang berkonflik itu pasti laki-laki. Nah, perempuan itu dianggap tidak perlu dilindungi karena dia ada di ruang privat. Padahal sebetulnya kejahatan di ruang privat itu, di rumah tangga itu jauh lebih bengis dari di ruang publik tuh. Kita lihat misalnya perempuan yang disiksa oleh pacarnya karena disuruh gugurin kandungan, nggak mau. Perempuan yang ditempeleng oleh suaminya karena telat bikin kopi. Semua itu kan terjadi di dalam rumah tangga. Jadi rumah yang harusnya jadi istana perempuan, itu jadi killing field. Nah, dalam statistik lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya sendiri ketimbang yang tewas di jalan raya. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir gitu. Misalnya critical legal studies ada, misalnya kalau di Amerika kan realism gitu ya. Kan kalau kita berpikir seringnya ya silogisme dan sebagainya. Sekarang kalau pandangan Bang Rocky, hakim-hakim kita tuh masih legal formalistik gak sih? Mereka sangat Kelsenian. Kelsen dalam pengertian yang salah juga sebetulnya kan. Karena menganggap bahwa hukum itu hanya disebut hukum atau norma hanya disebut norma kalau diasuh oleh norma yang di atasnya kan. Kan begitu Stephen Baum teori bekerja. Nah, problemnya di Indonesia, teori-teori semacam tadi legal, feminist jurisprudence yang memanfaatkan bukan sekedar legal norm tapi social norm nggak diajarin loh. Jadi external view nggak dilihat. External view nggak dilihat itu. Soal misalnya hukum-hukum baru tentang lingkungan tuh. Jadi
Kelsen itu terlalu membebani hakim itu tuh. Dan yang sering saya kritik juga bahwa seolah-olah semua hal yang disebutkan oleh Kelsen itu sudah ada di dalam sistem hukum kita. Kalau Kelsen bilang Grundnorm, maka dicarinya di Pancasila tuh. Padahal itu salah, karena bagi Kelsen Grundnorm itu tidak boleh dirumuskan secara konkret. Padahal Pancasila konkret, ada 5 sila. Bahkan ada tanggal lahirnya kan Pancasila. Iya. Itu soalnya. Peringati terus. Padahal Grundnorm itu mesti jadi fiksi. Supaya dia jadi regulatif idol, ide penuntun. Nah kita di Indonesia tidak belajar Immanuel Kant. Iya. Padahal Hans Kelsen itu murid dari Immanuel Kant. Betul. Karena itu dia disebut sebagai neo-Kantianisme. Iya. Jadi kan kita lihat bukunya Kelsen itu apa judulnya tuh? Ada ini ya. Pure Theory of Law. Itu sejajar dengan buku gurunya, yaitu Pure Theory of Thought atau Pure Thought tuh. Jadi cara berpikir yang tidak disentuh oleh aspek sosial. Demikian juga hukum. Hukum sekarang udah berkelindan dengan politik, dengan environment, dengan feminisme itu, gitu-gitu. Nah, yang saya tertarik itu pernah saya ikutin pembahasan Bang Rocky soal ini nih yang rame Economic Analysis of Law. Waktu debat di TV itu kan sering. Coba baca nggak Economic Analysis of Law? Ya, Richard Posner. Nah, saya tertarik begini, karena tadi Bang Rocky nyebutkan ya. Kan itu kalau kita benturkan ya dengan EAL, karena EAL lagi rame juga di Indonesia nih. Ini kira-kira kalangan hukum kita memahaminya gimana nih? Kayaknya perlu diperjelas nih Bang. Iya, coba saya perjelas ya. Iya. Di Fakultas Hukum UI ada mata kuliah analisis hukum ekonomi. Itu mata kuliah seolah-olah itu terjemahan dari Economic Analysis of Law. Padahal terbalik tuh. Kan Economic Analysis of Law artinya hukum dipelajari melalui metode ekonomi. Bukan hukum yang membaca ekonomi. Betul. Terbalik-balik tuh. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita bongkar kurikulum itu sekedar ditempelkan. Padahal orang yang masuk di situ tidak belajar ilmu ekonomi, metodologi ekonomi kan. Jadi di dalam Economic Analysis of Law, subjek hukum itu selalu diandaikan sebagai homo economicus. Dia pasti berpikir untung rugi. Kalau saya kasih contoh misalnya, kalau di Sentul ini kejahatan pada perempuan dari tahun ke tahun meningkat, maka secara konvensional dinaikkan aja hukumannya kan. Jadi perkosaan misalnya hukumannya disamakan dengan pembunuhan, hukuman mati itu. Dalam pikirannya, kalau dikasih hukuman mati, maka si pelaku ada efek jerah. Oke. Tapi, kalau kita lihat prakteknya, si pelaku itu akan menganggap, kalau gue memperkosa, gue dihukum mati. Kalau gue membunuh, gue dihukum mati. Mending gue memperkosa sekaligus membunuh. Supaya nggak ada saksi. Kan efisien dia berpikir kan. Tapi nanti orang bilang, dasar pemerkosa, udah memperkosa, membunuh pula. Ya kalau dia bukan bajingan ya dia juga nggak akan memperkosa. Jadi si pelaku itu mesti dianggap seorang homo economicus yang berpikir efisien. Daripada dihukum, memperkosa dihukum mati karena ada saksi hidup, lebih baik memperkosa sekaligus membunuh. Kemungkinan hilang saksi. Jadi dia pakai EL. Pakai EL itu, IEL. Saya itu agak galau gini Bang. Pak Prabowo bilang, kan apa salahnya nih memberi makan rakyat, disisihkan dari menyita hasil korupsi. Bang Rocky boleh dong komentarin soal itu. Itu memang ada rejim yang menganggap bahwa korupsi itu sebetulnya dia memuluskan transaksi ekonomi kan. Sehingga benefitnya lebih banyak. Dia dari segi itu, dari segi pragmatisme atau dari segi utilitarianisme, betul. Utility itu artinya, ya uang yang dikorupsi itu dipakai aja tapi buat yang lebih sosial. Tapi masalahnya ada waktu dia berniat korupsi, artinya dia memaksimalkan arogansi kekuasaannya kan. Kan korupsi itu gampangnya seorang berkorupsi karena dianggap gua nggak begitu tangkap. Jadi bagian itu Pak Prabowo keliru tuh, bahwa bukan efeknya atau bukan akibatnya, tapi motifnya dari awal mensreanya artinya ingin merampok. Itu yang saya kira nggak benar itu.
Nah, saya tuh khawatir efeknya Bang ya. Kalau misalnya begitu ya statement Pak Prabowo. Nah, kemudian di sisi lain nih, misalnya pejabat-pejabat APH itu jadi ngasih target nih. Harus ada tipikor di provinsi ini 1 tahun minimal 1 misalnya ya, atau kabupaten 1. Apa nggak justru menjadikan kriminalisasi di mana-mana? Gimana, Itu Bang? artinya fungsi hukum yang tadinya kuratif berubah menjadi intimidatif kan. Oke, itu. Kan Khawatir. dia dianggap bahwa rejim itu semua hal itu kalau sudah diancam dia akan berkurang. Justru dengan cara mengancam itu orang akan cari outlet lain untuk kasak kusuk supaya nggak kena yang penalti atau target 1 tahun Iya, Pak. Iya, dan ditangkap kan. kayak KPI gitu loh Bang. Jadi Ya, itu kayak KPI. Iya. Itu mah. Ini bukan industri masalahnya, ini soal keadilan kok di KPI kan gitu kan. Nah, ini persoalan lain juga masih ini terkait dengan hukum, politik lah, politik dan hukum. Pemilu masih panjang 2029. Yes. Tapi Bang Rocky ngeliat gak sekarang orang udah mulai ngarah ke sana gitu. Gimana tuh pandangan Bang Rocky? Pemilu masih panjang, tapi dari sekarang orang mulai cara supaya bisa ikut dalam kompetisi itu. Terutama soal threshold. Kan ada partai-partai kecil yang mengintip bahwa kalau thresholdnya misalnya dikasih 5%, mungkin 3-4 partai aja yang masuk di situ. Padahal beberapa penguasa partai kecil ada di kabinet. Sebagai pimpinan partai kan. Jadi mereka berupaya untuk mempengaruhi kebijakan tuh. Tapi buat saya nggak ada soal lah itu. Yang penting ada prinsip bahwa equality before the law itu berlaku sama antara partai besar dan partai kecil kan. Sehingga yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa setiap orang bisa jadi presiden, ya bisa dimanfaatkan maksimal. Kalau kan nanti threshold itu akan jadi tawanan juga buat si calon presiden yang sudah dinolkan thresholdnya kan. Satu hari yang terakhir saya kira ramai juga adalah soal apa-apa viral baru dapat keadilan. Walaupun banyak orang juga cemas kenapa semua mesti komisi 3 gitu kan, dan artinya perbenturan atau friksi atau mungkin rebutan pengaruh antara DPR khususnya komisi 3 dengan lembaga peradilan. Gimana Bang Rocky? Sebetulnya kita terlalu banyak jumlah pasal yang mengatur kehidupan manusia tuh, sehingga orang berat setiap hari mesti ikuti regulasi ini, harus comply dengan pidana itu kan. Kan dalam prinsip demokrasi, kalau demokrasi bekerja, hukum itu pasti jumlahnya sedikit kan. Kalau misalnya nih pohon mangga saya ini ngotorin tetangga di sebelah itu, lalu saya keluar dengan tetangga itu keluar dengan menurut KUHP Anda telah melanggar hukum perlindungan tanaman itu. Tapi kalau saya bilang gini ya, saya minta maaf, pohon mangga saya mengotori halaman kamu, tapi nanti kalau buah mangga udah masak, kamu petik aja. Kan nggak perlu pakai hukum kan, gitu kan? Jadi habitus itu yang nggak bekerja tuh. Nah, kita sebetulnya dalam masyarakat Indonesia, apa yang disebut konvensi adat itu kan masih ada kan? Jadi sebaiknya itu yang diaktifkan. Inggris aja kan hukum kebiasaan itu mendahului hukum formil, sehingga jumlah hukum yang formil di situ sedikit. Karena dianggap sesuatu yang udah jadi kebiasaan tradisi, ya dianggap aja penyelesaian hukum. Jadi nggak semua hal itu mesti dibawa ke pengadilan sebetulnya tuh. Tapi jangan juga semua hal direstoratifkan dengan motif itu politik. juga dulu kan sempat ya apa-apa RJ. Nah, sekarang Bang Rocky ngelihat kondisi hukum, penegakan hukum dan sebagainya. Ada optimisme atau ada kritik atau apa Bang Rocky soal penegakan hukum di Indonesia? Saya nggak optimis tuh, karena penyelundupan hukum lebih banyak daripada penegakan hukum tuh. Kalau kita lihat misalnya hukum perdata kita itu, banyak orang pebisnis yang berkontrak itu pakai hukum Singapura. Sehingga kalau ada lagi menagih, ya udah ke Singapura. Karena kepastian hukum di Singapura lebih baik daripada Indonesia kan. Di Indonesia, perdata itu intervensi politik kuat betul kan. Memang ada prinsip kebebasan berkontrak tuh dalam perdata. Bisa kawin di mana aja, bisa bikin kontrak di mana aja tuh, walaupun perusahaannya ada di sini. Tetapi itu menandakan bahwa investor tidak percaya pada hukum kita, sehingga mereka bikin kontrak dan mengikatkan diri dengan Singapura. Singapura terutama. Itu Arbitrase Singapura. Arbitrase Singapura tuh.
Nah soal pidana itu juga kayak kasus penyiraman air keras kemarin kan. Nah, Jelas korbannya dan dirugikan itu adalah orang sipil, tetapi tentara ngotot supaya itu di sidang militer. Kan itu terbaca, wah ini pasti akal-akalan kan. Kan logik kita atau common sense kita mengatakan ini pasti akan disembunyikan kasusnya, akan dihentikan, dan itu udah mulai terjadi sekarang, atau sudah terjadi, diputuskan bahwa itu karena dendam tuh. Ya, bagaimana dendam itu terorganisir dan di belakang itu ada lambang T. Kalau dendam, ya udah suruh aja Pak Preman, kan ngapain anggota aktif itu yang mesti balas dendam pada seorang sipil. Jadi nggak jelas itu, tapi kerugiannya ada di bidang TNI. Apa kerugiannya? Lain kalau air keras itu adalah bagian dari alusista kan. Iya. Air keras kan bukan pernyataan TNI. Tapi kan pengadilan itu yang sekarang berproses, orang kan melihat tadi ya seperti Bang Rocky mengkritisi, kan orang juga nggak puas dengan penjelasan itu aja, dendam karena nama TNI kan misalnya ya. Tapi orang punya banyak teori lagi ya Bang ya di belakang itu, banyak penjelasan. Nah ini kalahnya ke depan kalau tidak dijelaskan clear betul apa? Itu poin bagus yang kita mesti bahas tuh. Jadi publik punya persepsi sendiri tentang apa itu equality before the law. Hakim punya jalan pikiran sendiri, yaitu ikuti aja apa yang black letter of law, apa yang tertulis dalam undang-undang. Politisi juga menganggap bahwa ya semua hukum itu kan produk politik, berarti boleh kami utak-atik kan. Jadi keadaan itu tidak menghasilkan kultur hukum yang betul-betul bermutu pada akhirnya kan. Jadi semua orang saling intip. Nah ini yang menyebabkan kepercayaan pada hukum hilang tuh. Nah gue lihat indeks kepercayaan publik pada negara ini, hukum itu paling buruk gitu. Walaupun tidak dieksplisitkan, tapi penegakan hukum dengan kata lain pencarian keadilan itu sudah dianggap sebagai ya nggak, udahlah itu apa namanya, hilang motor lapor ke aparat itu Skeptis ya Bang? Skeptis, artinya bayarnya laporan itu supaya diproses mesti jual satu mobil kan, begitu. Jadi bahayanya adalah tadi trust society-nya hilang tuh. Padahal hukum menjadi suatu hukum kalau ada fasilitas kepercayaan kan. Dari awal itu intinya tuh. Sekarang mesti dipaksakan tuh. Dan contoh soal Pak Jokowi misalnya udah bertahun-tahun. Apa susahnya Pak Jokowi datang bilang ini ijazah gue selesai. Tapi dengan cara itu kita lihat kalau begitu Pak Jokowi bengis dong. Dia nunggu orang bikin salah, terus nanti dia buncuk orang dan tekan untuk restorasi justice supaya dia. Jadi arogansi itu ada justru pada kekuasaan. Dan itu yang menyebabkan orang anggap ya kalau begitu anything goes. Mari kita bermain-main di hukum rimba tuh. Oke. Tadi kan soal masyarakat juga punya penjelasan sendiri soal kenapa hukum begini, kenapa hukum begitu, dan sebagainya. Nah, sekarang Bang Rocky kan juga ngajar tadi saya cerita, Bang Rocky ngajar para hakim. Apakah ada masa depan atau peluang para yuris, para hakim ini mempelajari misalnya pengenalan hukum yang lebih advance, filsafat dan sebagainya gitu ya, sehingga pencarian keadilan itu bisa didapatkan oleh masyarakat luas. Nah itu yang terakhir Bang. Itu yang justru saya upayakan itu. Kendati itu nggak ada dalam kurikulum fakultas hukum kan. Misalnya konsep-konsep dasar. Apa sebetulnya yang disebut equality before the law? Semua orang sama di depan hukum. Iya, tapi itu kan tafsir yang keliru dari John Locke sebetulnya. Sebetulnya prinsip sama di depan hukum artinya hukum harus bisa diakses oleh kita yang berbeda. Bukan kita yang sama di depan hukum. Ya jelas kalau saya di depan hukum beda dengan kalau presiden di depan hukum kan. Jadi mesti dianggap bahwa variety, kedudukan sosial yang berbeda-beda itu, kendati perbedaan sosial itu given, tetapi akses pada keadilan yang mesti sama loh. Bukan kita disamakan, ya orang kaya pasti nggak bisa akses hukum kan. Jadi hal-hal itu, dan saya kira hakim-hakim mulai mengerti itu. Dan yang lebih penting sebetulnya manfaatkan kurikulum di Fakultas Hukum untuk mulai mengajarkan legal reasoning, mengajarkan intellectual history, legal intellectual, apa namanya, sejarah intelektual dari tema-tema hukum. Kan itu. Jadi kalau itu diajarkan, hukum itu akan menyebabkan orang berpikir, oh itu hukum itu ilmu pengetahuannya. Kalau sekarang hukum itu dikenal sebagai ancaman kan. Nah, kritik saya selalu adalah
bagian ini hukum sebetulnya nggak diajarkan di fakultas hukum. Yang diajarkan undang-undang doang. Jadi kita ganti fakultas hukum FH itu jadi FUU, fakultas undang-undang. Undang-undang di sana juga belajar hukum juga, Pak. Oke. Atau kalau FUU, singkatnya FAK. Oke. Ya, Bang Rocky, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya. Makasih banyak tadi kopinya enak, pisangnya enak. Kapan namanya kita ngobrol lagi? Makasih banyak. Ini ruang publik, orang pada ngocap aja di sini. Iya. Dan kesempatan untuk berargumen selalu harus disediakan di kampus dan di pojok manapun itu. Luar biasa. Makasih banyak Bang Rocky.